Selain kami bersyukur sama Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih. Halo, Pak. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita boleh kasih senyum kiri kanan depan belakang bila Tuhan Yesus mengasihimu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sujud menyembah Dia. Katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah.
Bapa pimpin perjalanan kami menuju tempat-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan Kau mau tibakan di tempat ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan sana duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum kedengaran nih suaranya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Allah kita yang luar biasa ya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu semua bersuka cita pada hari ini. Amin. Haleluya ya. Kita mohon pujian kita. Haleluya. Tuhan Yesus adalah raja. Haleluya.
ada di tengah-tengah kita ya. Patut kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang
Pujian yang begitu indah ya. Sampai masa tua kita, Tuhan terus menggendong kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin ya, haleluya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Maaf. Kita masih bangkit berdiri. Pujian ketiga akan dibawakan oleh Bona. Yakin teguh bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Amin, haleluya. Kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, kalian muliakan ya Bapak. Dalam kerinduan
yang penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya. Pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berilah di hati kami hati yang peka. Amin. Berilah yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Ya, hambanya Pak Pendeta Yohanes Nugroho dari GPA Karunia Karawaci akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, saya senang sekali hari ini diberi kesempatan oleh Bapak Pendeta Herman Yubono untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau tanya dulu. Semua manusia pasti punya pengharapan. Kalau sudah tidak punya pengharapan, itu berarti dalam kondisi sudah mati. Orang mati kan tidak punya pengharapan. Yang punya pengharapan itu orang hidup. Saya minta dua, satu wakil dari bapak-bapak atau pria, satu wakil dari ibu-ibu atau wanita. Bapak-bapak dulu, kira-kira apa pengharapan terbesar, termulia, terakhir dalam kehidupan bapak-bapak? Salah satu bapak-bapak atau pria. Salah satu pengharapan terbesar, termulia, terakhir dalam hidupmu. Apa? Ya, mantap. Ini bapak-bapak dulu. Ayo bapak-bapak apa nih? Silakan, Pak Iwan, Rudi. Jangan kenceng. Nah ini saya buka supaya kita ngerti firman Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Ya, Pak. Apa? Jangan Pak Herman udah pinter. Ya, bapak-bapak nih. EP apa B? Pengharapannya apa B? Apa Pak? Apa pengen punya mobil yang bagus, rumah tingkat yang banyak, punya perusahaan, atau apa? Pengharapan terbesar, termulia, terhebat, terindah dalam hidupnya di dalam konteks mengikut Yesus Kristus. Pak, kira-kira apa? Cepat saja Pak, supaya firman Tuhan tidak terlambat. Ada? Malu-malu. Ayo jawab. Lu nggak ada yang jawab nih? Kan boleh bapak-bapak, boleh atau pria. Nah, ya. Jawab nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti dibenerin. Ya kan? Salah nggak masalah. Apa Pak? Pak Kong. Harapannya Pak. Pengharapan terbesar, termulia, terhebat, terindah dalam konteks mengikut Yesus. Salah nggak dihukum. Diam saja nih. Harapan terindahnya hidup saya dirubah, Pak. Oh, haleluya, puji Tuhan, hidupnya dirubah. Tapi ingat ya Pak, dalam konteks mengikut Yesus, terbesar, termulia, terindah, terhebat dalam konteks mengikut Yesus. Kalau Bapak tadi sudah menjawab, hidupnya dirubah. Ya, sekarang ibu-ibu atau wanita, apa pengharapan terhebat, termulia, terindah, terdahsyat dalam hidupmu dalam konteks mengikut Yesus? Keselamatan. Wah, ibu-ibu langsung cepet ya, luar biasa. Yang malu-malu nih. Ya, Tuhan sudah dijawab. Nah, sekarang saya mau bahas ini. Ini salah satu yang dikehendaki Tuhan. Jadi saya mau bahas salah satu yang dikehendaki Tuhan. Ya, nah
Coba tampilkan Matius 25 ayat 1 sampai 12. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 12. Tapi nggak usah dibaca semua karena kita sudah tahu. Tapi ditampilkan saja Matius 25 ayat 1 sampai 12. Intinya dalam hal konteks ini membicarakan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya. Nah, ini bicara apa? Kenapa Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang memberikan perumpamaan ini. Maksudnya apa? Tuhan Yesus kok memberi perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, ending daripada 5 gadis yang bodoh tidak diizinkan masuk ke dalam perjamuan kawin pada waktu dalam konteks ini. Tetapi 5 gadis yang bijaksana masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke dalam perjamuan pesta yang disediakan pada waktu itu. Ini perumpamaan ini, garis besarnya itu. Ya. Nah sekarang mari kita observasi dulu. Ayat-ayat ini mari kita observasi dulu. Saya sudah mengobservasi, Bapak Ibu dengarkan saja, tapi ringkas supaya tidak memakan waktu. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang apa ayat 1 ini? Secara teologis, ini berbicara tentang gereja. Gereja, keadaan gereja pada akhir zaman sekarang ini. Nanti akan saya jelaskan. Ayat 1 ini berbicara tentang keberadaan gereja. Yang 5 digambarkan gereja yang cuek. Cuek tentang apa? Nanti saya jelaskan. Tetapi 5 diantaranya gereja yang siap sedia menyongsong mempelai laki-laki. Dengan kata lain, gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi ini gambaran ayat-ayat ini menggambarkan seperti itu. Ya kan? Terus ayat 2 sampai 4 itu yang 2 sampai 4 pokok permasalahan ini dalam perumpamaan ini itu adalah masalah minyak. Bapak Ibu bisa baca. Saya jelaskan. Pokok persoalan yang terjadi di ayat 2 sampai 4 itu masalah minyak. Nah, nanti saya jelaskan minyak itu bicara apa. 5 gadis yang bodoh ini membawa pelita namun tidak membawa cadangan minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana membawa pelita juga cadangan minyak. Ini konteksnya. Pokok persoalannya di ayat 2 sampai 4 itu. Ini kita observasi dulu ya. Yang kelima, ayat yang kelima langsung. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Secara teologis ini bicara tentang apa ayat 5 ini? Tidur itu bicara apa? Secara teologis ini bicara tentang kemerosotan rohani. Lama Yesus tidak datang, semua orang tertidur. Kerohaniannya merosot. Kekristenannya mundur. Kalau dulu suka doa, tidak suka doa. Kalau dulu suka baca Alkitab, tidak suka dibaca Alkitab. Kalau dulu suka ikut persekutuan, sekarang sudah mundur. Ini ayat 5 bicara itu. Lama mempelai tidak datang-datang, ngantuk, dan kemudian tidur. Ini berbicara tentang kemunduran rohani. Secara teologis. Ayat 5. Kemudian ayat 6, saya tampilkan ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 6 bicara apa? Ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus di tengah malam. Tengah malam itu secara rohani, secara teologis bicara apa?
Tengah malam itu berbicara mengenai keberadaan situasi kondisi dunia yang semakin rusak, semakin bejat, semakin amoral dan sebagainya. Orang hidup semaunya sendiri, menurut kebenarannya sendiri. Ini menggambarkan tentang malam, tengah malam. Kerusakan moral yang semakin dahsyat, kerusakan mental yang semakin dahsyat, kerusakan kerohanian yang semakin dahsyat, digambarkan tengah malam. Nah, pada saat itulah mempelai laki-laki datang. Jadi kalau dunia ini, situasi dan kondisi dunia ini, dosa belum sampai full, Tuhan belum datang. Tapi kalau dosa dunia ini semakin full, Tuhan datang berdasarkan teks di ayat 6 ini. Yang ketujuh, ayat ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membersihkan pelitanya. Ini ada kesadaran. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada dua saksi Allah. Di kitab Wahyu ditulis, dua saksi Allah ini akan menyadarkan bapak-bapak mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tuanya, mengasihi saudaranya. Kesadaran rohani mulai dikembalikan pada saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada dua saksi Allah yang akan diutus. Itu banyak tafsir, ada yang menafsirkan Elia dan Henok, ada yang menafsirkan Elia dan Musa. Tafsir-tafsir semua. Tetapi intinya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada terjadi pemulihan kerohanian, kebangkitan kerohanian. Bapak-bapak mengasihi anak-anaknya, anak mengasihi orang tuanya dan sebagainya. Pemulihan kerohanian, hidupnya mulai dimuliakan. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu supaya pelita kami hampir padam. Ini apa ini, bicara apa? Ayat 8. Ini gadis-gadis yang bodoh ini, gadis-gadis menggambarkan gereja yang cuek. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini ada gereja yang cuek, anak-anak Tuhan yang cuek. Bodoh amat lah. Yesus mau datang kedua kali, mau enggak, bodoh amat lah. Yang penting usaha saya maju, yang penting saya berusaha supaya usaha saya cuek. Gereja bicara tentang kita sendiri, kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya. Sudah terlambat. Gadis-gadis yang bodoh melambangkan gereja, gereja melambangkan orang-orang Kristen, ya sudah terlambat karena kemarin-kemarin sudah cuek, tidak membawa cadangan minyak. Nanti saya bicara. Terus kemudian yang ke-10, langsung saja, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Perhatikan, pada saat gereja, orang-orang Kristen yang cuek tadi sedang mencari, karena ada lagunya, cari damai, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, aku cari damai. Ya kan, ada lagunya itu, saya lupa itu. Tapi tidak ada, karena gereja sudah diangkat. Gereja, wanita, perempuan yang siap sedia masuk bersama mempelai laki-laki, lalu pintu ditutup. Ya, ini yang 10 menggambarkan nanti akan ada. Ini perhatikan, ini bukan nakut-nakuti, tapi ini bicara keadaan realita seperti yang digambarkan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nanti akan ada gereja atau orang Kristen yang tidak terangkat. Tetapi ada gereja atau orang Kristen, orang percaya yang terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, masuk ke tempat perjamuan, lalu pintu ditutup. Ini ayat 10. Secara teologis artinya seperti itu. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Pada saat pintu perjamuan kawin, pintu surga ditutup, ada banyak orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, aku sudah menjadi guru sekolah minggu. Tuhan, aku sudah menjadi ini, sudah menjadi itu, sudah melayani ini, sudah menjadi itu. Tetapi Tuhan sudah menutup pintu.
Ada lagunya juga. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Terlambat gadis-gadis yang bodoh, gereja-gereja yang cuek terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak peduli terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali, nanti akan terlambat dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti akan ada waktunya semua itu. Terus kemudian yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yesus menolak orang Kristen yang tidak siap menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Ini digambarkan, ini maksudnya Tuhan memberikan gambaran 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu. Maksudnya ini memberitahu gereja akhir zaman bahwa suatu hari nanti pada saat Tuhan datang yang kedua kali akan ada gereja atau anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ditolak masuk kerajaan surga. Aku tidak mengenal kamu. Masalahnya apa? Ini nanti saya jelaskan. Saya sedang mengobservasi ayat-ayat ini. Tetapi ada gereja atau anak Tuhan, orang-orang percaya yang siap sedia tadi diizinkan masuk. Yang tidak siap sedia, mereka ditolak. Aku tidak kenal kamu. Tuhan, kan saya sudah melayani ini, itu. Betul, tetapi aku tidak kenal kamu. Ya, nah, setelah kita observasi, mari kita bahas satu persatu. Pokok persoalan dari perumpamaan ini menggambarkan tentang keberadaan gereja di akhir zaman. Ya kan? Nah, apa maksudnya Tuhan memberi ini? Ini menjadi pelajaran bagi gereja di akhir zaman ini, supaya gereja jangan lalai, supaya orang-orang percaya jangan sampai lupa akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang mari kita bahas, ya kan, pokok persoalan di ayat ini kan masalah pelita dan minyak. Betul tidak di perumpamaan ini? Ya kan? Yang ditolak tadi karena bawa pelita tapi nggak bawa minyak, cadangannya nggak bawa. Tetapi yang diterima masuk adalah yang bawa pelita juga bawa cadangan minyak. Ini artinya apa? Ya kan? Nah, mari kita bahas dulu satu. Mari bahas yang soal minyak dulu. Betapa pentingnya minyak ini dalam konteks perjanjian lama. Minyak itu begitu sakral sekali, begitu penting sekali. Ya, saya akan ambilkan contoh 5 saja mengenai masalah minyak dalam konteks perjanjian lama. Coba tampilkan Kejadian 28 ayat 18. Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, sebagai bantal maksudnya, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Coba bayangkan, batu yang dipakai sebagai bantal tidur malam itu, pada waktu itu dalam konteks ini, ya, si Yakub ini mimpi melihat malaikat itu naik turun surga bumi, ya. Nah, disitulah akhirnya ketika pagi bangun, Yakub akhirnya mengambil minyak, menuangkan, mencurahkan ke atas batu itu. Ini bicara apa? Maaf ya. Ini sebagai lambang penghormatan. Saya batuk bukan karena, mohon maaf ya. Ini bukan air. Ini memang mohon maaf ya. Ini agak sedikit bronkitis saya kalau kena dingin begini. Makanya saya tidak berani minum air dingin. Makanya tadi minta air panas. Ya, jadi terima kasih. Jadi minyak di sini berbicara mengenai lambang penghormatan. Yakub menghormati apa yang diberitahukan oleh Tuhan malam itu. Ya. Kemudian makanya dituangkanlah minyak. Betapa pentingnya minyak dalam konteks perjanjian lama. Yang kedua,
Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ini bicara apa ini ayat 20 ini? Minyak dalam konteks ini adalah sumber cahaya. Kita dulu orang kampung, ibu-ibu yang pernah hidup di kampung dulu sebelum ada listrik. Sumber cahayanya apa, Bu? Pak? Sentir atau teplok, ya. Kira-kira, Bu, kalau sentir atau teplok itu nggak ada minyaknya, bisa nyala nggak? Nggak akan bisa nyala. Baru setelah dikasih minyak, baru dinyalain, itu bisa nyala. Itu artinya apa? Nanti saya jelaskan. Tapi saya bicara minyak dulu dalam konteks perjanjian lama. Jadi dalam konteks Keluaran 27 ayat 20 ini, minyak adalah sumber cahaya. Tanpa minyak tidak akan ada cahaya. Kalau sekarang listrik, sumber cahayanya apa? Listrik ini, neon ini. PLN, coba matikan saklar, pasti mati. Karena apa? Nggak ada sumber cahaya yang mengalir. Nggak ada sumber PLN, arus listrik yang mengalir, makanya mati. Ya, pengertiannya begitu, paham ya, Bu ya, Mbak? Paham ya? Nah, ini saya senang observasi dulu. Sekarang Imamat 2 ayat 1. Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Sekali lagi bicara tentang minyak. Dalam konteks Imamat 21 ini bicara apa? Ini berbicara tentang persembahan yang sah di hadapan Tuhan. Tanpa penuangan minyak tidak diterima Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ya kan? Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak, dan seterusnya. Jadi dalam konteks Imamat ini, tanpa penuangan minyak, persembahan dianggap tidak sah di mata Tuhan. Betapa sakralnya ini minyak. Ya. Yang keempat, Bilangan 4 ayat 16. Bilangan pasal 4 ayat 16. Tetapi Eliezer, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan kukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perakutannya. Ini konteksnya masih tabernakel, ya, belum bait Allah, masih tabernakel. Apa itu tabernakel? Tabernakel itu rumah Tuhan yang masih bisa digotong-gotong, masih bisa dibongkar pasang karena terbuat dari tenda. Ya, ini pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Tempat ibadahnya itu berupa tabernakel. Nah, di tabernakel itu Eliezer bertanggung jawab atas kesediaan minyak untuk lampu. Ini bicara apa? Sekali lagi, lampu tanpa minyak tidak akan ada sinar cahaya. Supaya pada saat itu, kalau ada ibadah malam tidak gelap, maka Eliezer bertanggung jawab atas kesediaan minyak itu. Betapa pentingnya minyak ini dalam konteks perjanjian lama. Satu kali lagi, 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Dalam konteks 1 Samuel 10 ini bicara apa? Minyak. Dalam konteks ini, siapa saja yang dituangkan minyak ke atas kepalanya oleh seorang nabi, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan.
Jadi orang untuk nandai orang yang dipilih Tuhan itu, Nabi harus nuangkan minyak di atas kepalanya. Ya, ini konteks perjanjian lama. Betapa pentingnya minyak ini dalam konteks perjanjian lama. Tanpa minyak, ibadahnya tidak sah, ya kan? Persembahannya tidak sah, doanya tidak sah, karena semuanya harus menggunakan minyak. Jadi dalam konteks perjanjian lama, semua dalam peribadatan dan sebagainya, minyak adalah sesuatu yang sangat sakral. Nah, itu kan perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian baru, kan ada PR dan ada PB. Minyak itu bicara apa? Dalam konteks perjanjian baru, minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, ya kan? Jadi minyak itu berbicara tentang masalah Roh Kudus. Bapak Ibu bisa datang kemari hari ini, detik ini, itu karena Roh Kudus. Tanpa didorong Roh Kudus, pasti Bapak Ibu tidak bisa datang kemari. Jadi jangan sombong ya, nanti kalau, wih saya hebat, saya sehat dan sebagainya. Bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa datang ke tempat ini beribadah pada hari ini, bisa hadir beribadah di rumah Tuhan di tempat ini, semua karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa datang karena Roh Kudus. Bagaimana mereka yang tidak bisa datang? Karena Roh Kudus diabaikan. Bukan Roh Kudus tidak bekerja, Roh Kudus diabaikan. Suara Roh Kudus tadi malam, tadi pagi diabaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tidak mengabaikan, tetapi dengar-dengaran suara Kudus. Haleluya, amin. Luar biasa. Jadi ketahuilah, lampu tanpa minyak tidak akan menyala. Orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak akan bisa ibadah. Orang percaya tanpa Roh Kudus tidak akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Semua karena Roh Kudus. Ya, ini yang pertama bicara tentang masalah minyak. Ya, nah sekarang contoh tadi teplok atau tintir atau di sini obor, oncor. Ya, anak-anak pramuka dulu kalau malam-malam kan pakai obor ya. Itu selalu di dalam bambu itu ada minyak. Makanya bisa nyala. Obor itu tanpa minyak tidak akan mungkin menyala. Itu tadi gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua orang percaya, semua orang yang mengaku Kristen, tapi kalau tidak ada dukungan dari Roh Kudus, tidak ada dorongan dari Roh Kudus, dia tidak akan bisa beribadah. Pasti ada kepentingan lain, pasti ada hal-hal lain. Ibadah di nomor 2 kan. Kenapa? Suara Roh Kudus tidak didengar. Padahal Roh Kudus itu berbisik setiap saat. Contohnya begini ya, Roh Kudus berbisik. Misalnya tak bertetangga, tetangga sebelah punya pohon mangga, ya. Terus kemudian mangga itu berbuah banyak dan memang mangganya enak. Kemudian tetangga sebelah itu pergi. Terus kemudian kita, ya kan, terus kepingin mengambil, ya kan, padahal itu bukan milik kita. Kira-kira di dalam hati itu ada dorongan nggak? Oh iya, kalau saya ngambil saya salah, saya berdosa, karena ini bukan milik saya. Kalau toh saya mau ngambil, saya harus minta izin. Atau modelnya katanya, alah bodoh amat lah, gitu. Kira-kira ada nggak bisikan dalam hati yang menuduh? Kalau ada itu suara Roh Kudus namanya. Suatu hari ini contoh, ini tidak baik, saya lakukan. Dan saya akhirnya nangis di hadapan Tuhan, detik itu juga. Begini, dulu Pak Irman tahu, saya ini ketika kuliah S1 di Harvard. Karena waktu itu saya sudah kena PHK, 98 kena PHK. Karena Krismon itu ya, kerusuhan Mei 98 itu. Kemudian kuliah saya di Harvard, S1 itu untuk melanjutkan bagaimana nih biayanya. Sekarang sudah tidak kerja, saya dagang. Kalau malam saya jualan. Pak Hirman tahu jualan saya apa, ya macam-macam. Nah, suatu ketika saya dapat pesanan orang Ronda. Pesanannya banyak, 16 bungkus mie goreng, spesial banget memang. Karena nggak tahu, minyak tetap 16, tapi telurnya saya kasih 10. Ya kan? Kan mereka nggak tahu pikiran manusia.
Apa yang terjadi? Detik itu juga Roh Kudus bilang, gitu ya orang Kristen. Ngomong begitu. Langsung ngomong begitu di dalam hati saya. Gitu ya kelakuannya orang Kristen. Detik itu juga saya, Tuhan ampuni. Nangis saya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Ini bisikan Roh Kudus. Jangan pernah diabaikan. Kalau ada bisikan Roh Kudus, jangan pernah diabaikan. Kalau Roh Kudus perintahkan, ini lakukan. Kalau Roh Kudus bilang, ya, berangkat. Ya. Jadi harus begitu. Jangan pernah memadamkan suara Roh Kudus. Kalau kita pelan-pelan memadamkan suara Roh Kudus, makin lama kita akan semakin padam. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya. Jadi orang percaya bisa hidup, kerohaniannya bisa bangkit karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membawa ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, makanya jangan pernah memadamkan suara Roh Kudus dalam hati. Jadi kalau kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa hadir di tempat ini, beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini, semua karena Bapak Ibu telah mendengar suara kudus dan mentaatinya. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar dan mentaatinya, pasti Bapak Ibu pergi ke sana. Ibadah mah besok-besok juga masih ada. Itu namanya mengabaikan suara Roh Kudus. Ya, ini berbicara tentang masalah minyak. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kedua. Kita akan berbicara tentang masalah yang kedua, yaitu tentang masalah pelita. Tetapi sebelum masalah pelita, tampilkan dulu Ayub 21 ayat 17. Ayub pasal 21 ayat 17. Nah ini orang yang suka mengabaikan suara Roh Kudus. Mereka bernyanyi-nyanyi ayat 17. Ayat 17. Ya. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Jadi kalau orang fasik itu suka memadamkan pelitanya. Apa itu artinya? Nanti saya jelaskan. Maksudnya apa itu memadamkan pelitanya? Itu ada ureanya, nanti saya jelaskan. Tetapi jelasnya di sini dikatakan kalau ada orang Kristen yang suka mengabaikan suara Roh Kudus, sama dengan orang fasik orang itu. Kalau ada orang anak Tuhan yang suka memadamkan pelitanya, ini gambaran hidupnya sama dengan orang fasik. Penjelasannya bagaimana? Nanti saya jelaskan. Ya, satu persatu. Jadi jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus. Jangan pernah menutup suara Roh Kudus, mengabaikan suara Roh Kudus, jangan sampai. Ya, itu suara Roh Kudus itu setiap hari loh. Kadang-kadang saya sedang masak di rumah. Saya walaupun laki-laki tapi suka masak. Ya, saya anggap masakan orang lain yang kalau beli di warung-warung atau itu kalah sama saya. Pak Herman Yugono tahu masakan saya rasanya seperti apa. Orang tarik ya Pak ya. Nah itu tahu ini. Ya, jadi saya ketika masak, kadang-kadang Roh Kudus bicara ini, membicarakan masalah ini hanya sepenggal kata, tetapi uraiannya panjang. Sambil masak, air mata turun. Apa itu? Keluar. Kenapa? Kadang-kala Roh Kudus membicarakan masalah yang menyedihkan keberadaan gereja, yang menyedihkan tentang hamba-hamba Tuhan, yang menyedihkan tentang hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kadang-kadang Roh Kudus menjadi sedih. Nah, saya sudah begitu. Nah, ya, kemudian maksud daripada itu, coba tampilkan Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat 5. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, diharapkan oleh Tuhan agar hidup kita di tengah-tengah masyarakat itu memiliki dampak positif. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini salah satu kehendak Tuhan. Menghendaki supaya perbuatan-perbuatan baik kita itu di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak. Kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor, di tengah-tengah pekerjaan,
supaya memiliki dampak yang positif. Itu yang diinginkan Tuhan. Begini, pada waktu itu tahun 2004, bukan 2004, tahun 96, yang Kristen itu baru saya. Keluarga saya, bapak, ibu saya, adik-adik, kakak saya masih Islam semua. Yang Kristen baru saya. Tetapi karena firman ini saya coba praktekkan, ya kan? Saya hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana berpenampilan yang baik, bukan pakaian, bukan, artinya itu moralnya harus baik. Moralnya harus baik, akhlaknya harus baik, tingkah laku, perbuatan, tutur katanya harus baik. Itu di tengah-tengah orang masyarakat yang tidak percaya. Saya praktekkan itu. Akhirnya apa? Endingnya, saya bukan sombong. Akhirnya setelah sekian lama, sekian tahun, saya, keluarga saya dijadikan model, role model. Ya, bapak saya namanya Marto Sutrisno. Lihat itu anaknya Mbah Tris. Ini kalau ada tetangga, anaknya ribut sama ibunya atau bapaknya. Lihat anaknya Mbah Tris. Anaknya kalem-kalem, anaknya sopan-sopan. Padahal dia orang Kristen. Tapi dia sopan, dia ini, dia itu dan sebagainya. Ya, ini yang dimuliakan siapa kalau gini? Saya, bukan, Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Tidak seperti kamu ini ketika orang tuanya marah sama anak. Tidak seperti kamu, seperti anak iblis katanya. Dalam hati saya tanya, loh kalau anaknya iblis, emaknya siapa? Gitu kan. Jangan emaknya juga bangkotannya iblis, saya pikirkan dalam hati, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu, jadi artinya seperti itu. Kehidupan kita harus bisa membawa dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu yang diinginkan Tuhan, dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus mendorong kehidupan kita. Kalau Roh Kudus mendukung kehidupan kita dan kita dengar suara itu. Pernah nggak ada Roh Kudus, roh Tuhan, roh yang benar loh ya, Roh Kudus rohnya Allah ngajari yang nggak benar? Nggak pernah. Roh Kudus itu roh kebenaran, memimpin ke seluruh segala kebenaran. Jadi kalau kita dengar-dengaran suara Roh Kudus, hidup kita pasti benar dan hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita harus belajar masalah ini. Jadi jangan puas hanya jadi orang Kristen yang minggu datang gereja, belum cukup. Kita harus praktek firman. Firman Tuhan yang tertulis harus kita praktekkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati bukan keburukan. Kebaikan hati itu apa sih? Banyak. Kita memberi, walaupun mungkin hanya 1.000, 2.000. Kita memberi makan, kita memberi apa? Banyaklah pokoknya. Itu diketahui orang. Nanti akhirnya Tuhan yang akan dimuliakan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu masalah pelita. Di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku Kristen, pengikut Yesus Kristus, tapi memadamkan pelitanya tadi dalam ayat tadi. Maksudnya seperti apa? Ya. Jadi maksudnya begini. Sudah tahu, ada ayatnya. Sudah tahu itu hal yang baik, tapi kalau tidak lakukan itu berdosa. Itu ada ayatnya juga. Tahu tentang perbuatan yang baik, tapi kalau tidak lakukan itu berdosa. Nah, orang-orang Kristen jangan sampai hal yang seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau tahu berbuat baik, misalnya di sini ada tikus mati, perbuatan baiknya apa? Ya harus disingkirin. Tapi jangan sampai berpikir ini contoh sederhana. Itu bukan bagian saya, itu bagiannya office boy atau bagiannya ya Pak Pendeta lah. Kan ini gereja yang pimpin Pak Pendeta Herman Yugono, itu bukannya Pak Pendeta. Itu namanya berdosa. Tahu perbuatan baik tapi tidak dilakukan. Ya. Nah, ini contoh sederhana.
tahu saudaranya lagi miskin, nggak bisa makan. Kita ada uang, ada beras, nggak dikasih, nggak bagi. Itu tahu perbuatan baik tapi nggak dilakukan, itu berdosa kata firman Tuhan. Kita harus mencoba melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Tahu berbuat baik. Oh iya, tetangga saya. Dulu siapa ya? Saya lupa. Oh iya, Pak Musa, ini temannya Pak Pendeta Herman. Pak Musa di Jemaat di Karunia. Dia ke gereja hanya bisa punya ongkos berangkat, nggak bisa punya ongkos pulang. Dulu berapa ongkos? Waktu itu ya, itu sudah beberapa belas tahun yang lalu. Berapa Pak ongkos sampai ke Bino? Oh, hanya sekitar 2.000. Saya kasih 20.000 waktu itu. Ini buat ongkos sambil nanti kalau Bapak lapar beli nasi uduk di jalan. Tahu perbuatan baik itu harus dilakukan, jangan hanya diangan-angan. Itu namanya nanti berdosa. Yang diinginkan Tuhan seperti itu. Sesama saudara seiman. Ya kan? Bukan saudara seiman dengan saudara sendiri juga harus seperti itu. Perbuatan baik dalam Filipi 4:5 tadi harus diketahui banyak orang. Sehingga dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan. Jangan mencari kemuliaan bagi diri sendiri, itu namanya mencuri kemuliaan Allah. Banyak orang, banyak pendeta menggunakan mimbar seperti ini dijadikan sebagai sarana untuk mencuri kemuliaan Allah. Bukan Tuhan yang harus dimuliakan, tetapi dirinya sendiri yang ingin dimuliakan melalui mimbar seperti ini. Itu kesalahan yang fatal menurut saya. Itulah sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan sebelum saya berdiri mohon bimbing saya, pimpin saya. Ya, jangan sampai salah menjadikan mimbar sebagai panggung untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Itu sangat berdosa. Ya. Nah, itu tadi tentang minyak. Lampu tanpa minyak tidak akan menyala. Orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Nah, sekarang ujiannya ini. Bapak Ibu masih suka berdoa? Masih suka baca Alkitab? Masih suka persekutuan? Masih suka ibadah? Masih suka mengasihi? Semua karena Roh Kudus. Jangan sampai hilang itu. Ingat, semua karena Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, doanya pasti mandek. Baca Alkitabnya pasti mandek. Persekutuannya pasti mandek. Ibadahnya pasti mandek. Kenapa? Pelitanya dipadamkan di ayat 4 tadi. Kenapa? Roh Kudus yang sedang berbisik di dalam hati diabaikan. Ya, jadi ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya yang ada di sini, bisa datang beribadah pagi ini semua karena Roh Kudus. Haleluya. Sekarang yang kedua, membahas tentang masalah pelita. Apa sih pelita? Pelita atau neon ini saya sebut neon. Apa sih artinya? Secara literal, neon atau dulu obor atau tintil atau teplok. Apa sih sebenarnya maknanya secara literal? Sumber cahaya. Kalau nggak percaya saklar matikan, pasti nggak ada cahaya. Ini nyala karena ada saklarnya, ada on. Ada aliran listrik, arus listrik yang mengalir ke neon ini. Ya. Nah, demikian pula Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu ada ayatnya juga. Nah, oleh karena itu Matius pasal 25 ayat 1 sampai 12 tadi, gadis-gadis yang bodoh itu menggambarkan gereja atau orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, ya, yang 5 tidak sesuai kehendak Tuhan, yang 5 lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini saya kasih gambaran yang lebih jelas. Coba tampilkan Yohanes 3 ayat 16. Kita semua sudah paham ini, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
menurut Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu berbicara tentang apa? Ayo kira-kira berbicara tentang apa? Bapak Ibu pernah menerima paket? Sering ya, karena sering browsing ya, Tokopedia, Shopee. Ayat ini berbicara tentang masalah paket. Saya mau tanya lagi, ciri-ciri paket secara umum apa? Ciri-ciri umum dari sebuah paket itu apa? Ayo. Yang umum, yang paling umum. Satu, ada yang mengirim. Yang kedua, ada yang dikirimi atau menerima. Yang ketiga, ada barang yang dikirimkan. Itu ciri-ciri paling umum sekali. Kalau tidak ada tiga ini, itu namanya bukan paket. Karena begitu besar kasih Allah, berarti Allah Bapa sebagai, dalam konteks ini sebagai pengirim akan dunia ini. Berarti dunia ini dalam konteks ini berbicara tentang manusia sebagai pihak yang dikirimi. Mantap. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal, Yesus sebagai pihak yang dikirimkan, yang dikirim. Lengkap ya kan? Ayat ini berbicara tentang paket ilahi. Allah Bapa sebagai pihak yang mengirim, Yesus Kristus sebagai pihak yang dikirimkan, yang diutus, manusia di dunia ini sebagai pihak yang dikirimi. Nah, kalau paket ini dibongkar, paket ini Yesus sebagai pihak yang dikirim, paket kalau dibongkar dalam konteks itu ini pasti ada isinya. Isinya itu 5. Apa kira-kira Bapak Ibu tahu nggak isinya? Artinya begini loh, secara teologis, secara ilmu teologis, Yesus Kristus diutus ke dunia ini harus menjalankan 5 hal. Itu isi dari paket. Apa yang harus dikerjakan oleh Yesus? Yang pertama dia harus datang ke dunia, yang disebut Natal, yang sering diperingati. Betul tidak? Ya. Ini harus dikerjakan oleh Yesus. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, keselamatan tidak pernah ada. Makanya Yesus harus datang ke dunia. Yang pertama. Yang kedua, Yesus harus mati. Makanya berdasarkan 2 hal ini, ya kan, tujuan Yesus itu bukan menjadi konglomerat, menjadi presiden, raja, bukan, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Maka dalam bahasa Inggrisnya disebut dalam sebuah judul, di situ dikatakan Jesus was born to be crucified. Artinya kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini memang tujuannya menuju salib, untuk mati. Dengan cara seperti itu semua manusia yang percaya diselamatkan. Kerjaan Yesus yang kedua, dia harus mati di kayu salib. Yang ketiga, dia harus bangkit. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, iman kita mengimani orang mati. Betul tidak? Yang ketiga. Yang keempat, Yesus harus naik kembali. Kalau Yesus tidak naik ke surga, roh Yesus bergentayangan di muka bumi ini. Makanya Yesus harus ke sana, naik kembali. Ke sana ngapain? Yesus naik kembali ke surga ngapain? Mantap. Itu yang keempat. Yang kelima, Yesus harus di antara 5 ini berapa yang sudah dikerjakan Yesus? 4. Yesus lahir, mati, bangkit, naik. 4-4-nya ini sudah menjadi bagian sejarah. Di antara 4 ini mana yang sering dibesar-besarkan orang Kristen? Natal. Ya kan? Betul tidak? Itu kenyataan. Yang belum dikerjakan Yesus, yang kelima. Apa? Datang yang kedua kali. Harusnya konsentrasi orang Kristen tertuju ke sini. Saya heran Bapak Ibu sekalian. Pendeta suami istri
Natalan baru dibubarkan. Januari dibentuk panitia Natal. Terus sepanjang bulan, nanti seragamnya apa ya? Nanti konsumsinya bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Bagaimana? Sepanjang tahun hanya ngomongin Natal. Ini kesalahan fatal. Benar-benar kesalahan fatal. Seharusnya konsentrasi orang percaya itu pada hal yang kelima. Apa? Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harusnya konsentrasinya ke sini. Kalau saya ngomong begini bukan saya anti Natalan, bukan. Natalan itu tradisinya gereja Katolik pada zaman waktu itu. Bukan perintah Tuhan. Jadi saya berprinsip, kalau memang tidak ada duit, nggak Natalan, nggak masalah. Karena itu bukan perintah Tuhan. Tapi kalau ada duit mau dirayakan juga nggak masalah. Tapi itu jangan kehilangan konsentrasi. Konsentrasi semua orang percaya harusnya kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semenjak Pak David dipanggil Tuhan, saya menggantikan beliau. Konsentrasinya jemaat saya arahkan ke sana. Siap menyongsong Tuhan yang kedua kali. Artinya apa? Artinya kehidupan kita ini harus dibeneri. Karena nanti yang akan menyongsong Tuhan di angkasa itu ibarat burung. Burung kalau nggak punya sayap bisa terbang nggak? Nggak bisa. Punya sayap tapi cuma sebelah, bisa terbang nggak? Nggak bisa. Harus dua-duanya, kiri kanan. Ini melambangkan yang sebelah sini penuh dengan firman Allah, yang di sini penuh dengan Roh Kudus. Penuh firman Allah itu apa artinya? Penuh firman Allah itu bukan baca terus ya sudah selesai. Artinya kan firman Tuhan katakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Amin. Artinya orang Kristen harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Itu namanya penuh firman. Firman Tuhan bilang begini, lakukan. Firman Tuhan bilang begini, lakukan. Firman Tuhan bilang lakukan. Terus itu namanya penuh dengan firman. Ya kan? Di dalam hati menjadi rema. Bukan di dalam otak. Kalau di dalam otak itu namanya menjadi ilmu pengetahuan. Tuhan mau supaya firman itu masuk ke dalam hati, bukan di otak. Makanya teolog-teolog yang tidak bertobat itu pasti tidak akan selamat. Karena apa? Menjadikan Alkitab hanya seputar otak. Harusnya firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hati, menjadi rema. Hidup di dalam hidup kita. Penuh dengan firman. Yang penuh dengan Roh Kudus bagaimana? Apakah setiap orang Kristen yang siapa gitu, itu penuh Roh Kudus? No. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, Roh yang tertib, yang menuntun menuju segala kebenaran. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga dengan kita penuh dengan firman Allah Roh Kudus. Pada saat Yesus nampak, kita akan dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan. Dan akhirnya kita menyongsong Tuhan yang angkasa. Ini harusnya yang menjadi konsentrasi setiap orang percaya. Jangan Natalan. Saya bukan orang yang anti Natalan. Saya juga sering merayakan Natal. Tetapi jangan sampai kehilangan konsentrasi ini. Ya, apa? Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau konsentrasi kita ke sana, maka kita akan mempersiapkan diri hidup sebaik-baiknya sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita memenuhi harapan Tuhan. Pada saat Tuhan nampak, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Konsentrasinya harusnya ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu, roh egoisme ini seringkali menonjol daripada Roh Kudus. Roh egoisme lebih berada di depan daripada Roh Kudus. Sehingga hal seperti inilah yang akhirnya membuat kita seperti orang-orang bodoh tadi, gadis-gadis yang bodoh tadi. Ya. 5 gadis yang bodoh itu kan tidak bawa cadangan minyak.
artinya tidak ada dukungan Roh Kudus dalam kehidupan. Makanya hidupnya tidak menyala. Makanya pelitanya nggak menyala. Kenapa? Karena nggak ada dukungan minyak. Mengapa banyak orang Kristen yang biar ke gereja kalau lagi mood, kalau lagi nggak mood nggak ke gereja. Kenapa bisa biar? Karena Roh Kudusnya nggak mendukung. Suara Roh Kudusnya tidak didengar dengan baik. Ya, jadi pelajarannya adalah setiap orang percaya, siapapun kita, jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus. Roh Kudus harus benar-benar didengarkan dan perintahnya harus dipraktekkan. Bapak Ibu siap mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Ya, ingat, Alkitab mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ingat itu. Jadi bukan kita pintar secara teologis langsung masuk surga, belum tentu. Kita pintar secara Alkitab langsung masuk surga, belum tentu. Alkitab tadi mengatakan yang melakukan kehendak Bapa, itu kuncinya. Dan itu harus diketahui di dalam hidup kita ini banyak orang. Jadi Bapak Ibu, pesan daripada firman Tuhan kali ini adalah marilah kita, fokus kita, konsentrasi kita adalah menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita punya fokus seperti itu, maka kita akan menata kekristenan kita. Kita akan menata kerohanian kita. Bagaimana hidup kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kita senantiasa setiap hari dituntun oleh Roh Kudus. Ada jaminan, pasti kita akan berangkat ke surga, masuk ke mempelai perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu ingin masuk ke perjamuan kawin anak domba? Ingin masuk ke dalam kerajaan Allah? Ingat, mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita belajar hidup dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dengan dia kita mempunyai sayap rajawali. Pada saat Tuhan nampak, kita diangkat dan kita masuk ke dalam kerajaannya. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ayat terakhir. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu. Pelayanan kita harus menyala-nyala. Ibadah kita harus menyala-nyala. Ya kan? Persekutuan kita harus menyala-nyala. Doa kita harus menyala-nyala. Membaca Alkitab harus menyala-nyala. Semuanya harus menyala-nyala. Jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ini salah satu kehendak Tuhan. Jangan sampai salah. Jangan sampai konsentrasi kita hanya kepada Natal. Konsentrasi kita, fokus kita adalah menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah satunya adalah layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan bisa saya bagikan. Terima kasih dan saya kembalikan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih firman yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Nugroho. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua merasa diberkati oleh firman-Nya. Amin. Kita mau terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin ya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Semangat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan
Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes Nugroho dari GPA Karunia Karawaci. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Sumiati dan NN. Untuk ucapan syukur ada NN, Ibu Lina, Ibu Burhan, Ibu Hakim, dan Ibu Leni. Demikian pengumumannya, saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pada hambanya Pendeta Yohanes Nugroho atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Apa pesan firman Tuhan kita pagi ini? Ya, berjaga-jaga, jaga-jaga. Ya, saudara, jangan fokusnya Natal ya. Jadi Natal itu pasti dah. Sesudah Natal pasti ada yang kecewa. Wow, nggak dapet loh, nggak dapet bingkisan, kecewa. Gue minta lagi nggak boleh loh. Pasti ada yang kesel, saudara. Gara-gara Natal, ya. Itu lagi makanannya, bosan gua. Aduh, seragam juga jadi masalah, ya. Natal, saudara. Dari fokus kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Natal boleh, tapi jangan udah Natal pada jengkel, pada kesel. Aduh, jangan ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Puji nama Tuhan ya. Jadi fokus kita mengikut Tuhan adalah terangkat naik ke surga. Yang begitu, ya, jangan kita mendukacitakan Roh Kudus. Ya, di Matius 12 ayat 31 dikatakan dosa diampuni. Ya, dosa kepada manusia, dosa kepada Tuhan diampuni. Tapi dosa menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Ya, menghujat Roh Kudus apa tuh? Menghujat Roh Kudus, meremehkan, mencuekkan, ya, meremehkan Roh Kudus. Ya, kayak murid-murid Tuhan satu perahu dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dicuekin aja, murid-murid pada ngobrol aja, ngobrol. Tuhan Yesus tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Dihempas oleh angin topan. Perahunya hampir tenggelam. Baru mereka teriak, "Guru, tolong kami binasa." Itu anak-anak Tuhan begitu ya. Kalau lagi tenang-tenang, udah lupa Tuhan. Dan begitu ada masalah, bantu doa dong, dukung doa dong. Ya, sebelum ada masalah kita berjaga, ya, gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah ya, waktu nggak akan terulang lagi. Ya, waktu mau kita cuekin kapan dia terus berjalan terus waktu. Ya, saudara, ya, Tuhan berkati. Kita mau akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Nugroho. Berkati beliau dalam kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi rekan hamba Tuhan Bapak Pendeta Agustinus yang tengah dirawat di rumah sakit Sani Asih di Pondok. Mari Tuhan, juga Bapak Pendeta Cornelius Tomasoa, kami juga berdoa Bapak, hamba-Mu satukan iman kami, hati kami, berdoa untuk Pak Cornelius Tomasoa, untuk Bapak Pendeta Agustinus, apapun penyakitnya dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi ini karena sakit, Tuhan juga mau tolong mereka. Lemah, karena ada banyak masalah, tekanan, beban berat, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak.
Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi negeri ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk situasi dunia saat ini Tuhan. Peperangan Israel dengan Iran, dengan Hamas. Mari Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkuasa ya Bapak. Biar kepada mereka semua, para penguasa-penguasa dunia, mereka ada penguasaan diri. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapak untuk Indonesia, biar Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia boleh tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Setelah umat bahkan pulang, serta lindungi dalam perjalanannya, jauhkan hindarkan segala yang jahat dan marah-marah. Dan kami hendak menerima berkat yang daripada. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Jangan